Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan berbagai aktivitas kita. Tak lupa juga kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Di sini saya akan menyampaikan sebuah kultum singkat yang bertema mengimani hari akhir. Setiap makhluk yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki ajal. Ajal adalah saat berakhirnya umur makhluk tersebut. Ketika ajal itu datang, maka makhluk tersebut akan mati, hancur atau binasa. Dalam akidah Islam, iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Seseorang yang tidak mengimani adanya hari akhir tidak akan sah keimanannya dan tergolong orang kafir. Yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir adalah membenarkan dengan sepenuh hati akan terjadinya rangkaian peristiwa hari akhir berupa hari kiamat, hari berbangkit, hari penghisaban, dan hari pembalasan. Agar iman kepada hari akhir menjadi sempurna, maka haruslah mencakup dua hal. Pertama, mengimani akan terjadinya rangkaian peristiwa hari akhir, dan kedua, mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapinya. Bagian pertama dari keimanan kepada hari akhir adalah mengimani akan terjadinya rangkaian peristiwa hari akhir. Rinciannya adalah sebagai berikut. Pertama, iman akan datangnya saat penghancuran alam semesta. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat. Namun, kapan terjadinya hari kiamat adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha Qul innama ilmuha inda rabbi la yujaliha liwaktiha illahu. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Kapankah terjadinya kiamat? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Surah Al-A'raf ayat 187. Kelak ketika datang masanya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala sebagai pertanda bahwa hari penghancuran telah tiba. Kedua, iman akan datangnya saat dibangkitkannya manusia dari kuburnya, kemudian dikumpulkan menjadi satu. Setelah semua makhluk dibinasakan dan tidak ada lagi yang hidup selama beberapa waktu, maka tahapan selanjutnya semua makhluk akan dibangkitkan kembali. Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala lagi. Setelah ruh akan dikembalikan ke jasadnya masing-masing. Inilah yang disebut dengan hari kebangkitan. Setelah itu semua orang akan dikumpulkan untuk menghadap pengadilan. Ketiga, iman akan adanya perhitungan dan pertimbangan amal, al-hisab. Setelah semua dikumpulkan, tahapan selanjutnya adalah perhitungan amal atau al-hisab. Semua manusia akan dihitung amalnya, kemudian akan dibagikan kepada mereka catatan amal masing-masing. Catatan amal itu sangat mendetail sehingga mengejutkan mereka yang menerimanya. Sedangkan para nabi akan dihadirkan sebagai saksi apabila ada seorang atau suatu kaum yang mengaku belum pernah menerima nasihat dan peringatan dari siapapun. Saat itulah Nabi akan bersaksi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa asraqatil ardu binuhri rabbiha wa udihal kitabu wa ji'a bin nabiyyina wa suhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuslamun. Yang artinya, dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan.
Surah As-Zumar ayat 69. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadili dengan seadil-adilnya. Tak ada satupun makhluk yang akan tersalimi. Sekecil apapun amal akan mendapatkan balasannya. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Keempat, iman akan adanya pembalasan atas semua amal, al-jasa. Pada akhirnya, sampailah pada tahap pembalasan amal. Ada dua tempat yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan untuk makhluknya, yaitu surga dan neraka. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang lebih berat timbangan amal baiknya. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menggambarkan semua jenis kenikmatan surga, baik itu perasaan gembira, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Akan tetapi, itu belumlah sepenuhnya mewakili dan hanya terbatas yang mungkin dicerna oleh akal manusia. Sebab kenikmatan surga yang sesungguhnya tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu adadatu li ibadi salihina ma la 'ainu ra'at wa la uzunu sami'at wa la khatara ala qalbi bashar, rawatan Bukhari. Dari Abi Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit dalam hati manusia. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan neraka adalah tempat penyiksaan atau asap yang Allah sediakan untuk orang-orang yang kafir, musyrik, dan ahli maksiat yang melanggar aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan. Gambaran tentang pedihnya siksa neraka juga banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Di neraka, di samping mendapatkan siksa yang pedih, mereka yang dihukum itu juga saling menyalahkan satu sama yang lain, saling berbantah-bantah, menyesali masa lalunya, dan memohon untuk kembali ke dunia. Namun itu semua tentu sudah terlambat dan sia-sia. Demikian kultum singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.